Audio Jungle. Audio Jungle. Banget. Gimana ibunya adik-adik? Baik banget. Ibunya baik. Ibunya adalah seorang perempuan yang sangat kaya raya. Siapa nama sahabatnya Kak Yogi? Aku penasaran. Nama sahabatnya dari huruf M. Siapa ya? Siapa yang bisa panggil Kak Yogi ya? Nah, Musa. Musa nama Nabi. Ayo coba-coba, siapa yang tahu? Kak Yogi bantu lagi deh. M U S. Dikit lagi, tambahin 2 huruf lagi. Musa 1 huruf, 2 huruf tambahannya. Dikit lagi. Tambahin huruf A sama huruf B. Namanya Mus'ab. Anaknya dari seorang ayah yang bernama Umair. Dia dipanggil dengan panggilan Mus'ab bin Umair. Coba ulangi. Siapa nama sahabatnya? Sekali lagi. Mus'ab bin Umair. Sebuah contoh yang semoga adik-adik bisa mengambil pelajaran penting darinya. Seorang sahabat, anak orang kaya. Ibunya seorang yang sangat kaya raya di kota yang ada Ka'bahnya itu loh. Apa namanya? Itu dia, di kota Ibunya kaya raya, seorang yang paling terkenal di kota Mekah pada zamannya. Tapi sayang sang ibu tidak beragama Islam. Loh, kok itu Kak? Iya, dulu kota Mekah penuh dengan berhala alias patung-patung. Ibu yang kaya raya, ibu yang dikasih rezeki banyak sama Allah, tapi bersyukurnya bukan sama Allah, melainkan sama patung. Setiap dapat rezeki, bilang terima kasihnya sama siapa? Sama patung. Terima kasih patung, terima kasih. Padahal yang ngasih kita rezeki siapa adik-adik? Allah. Kalau kita dapat rezeki, kita bilang alhamdulillah. Hebat, apalagi di sini masya Allah, ibu-ibunya baik. Ibunda Mus'ab yang kaya raya tidak menyembah Allah dan tidak mengikuti agamanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking kayanya nih, Mus'ab kalau bangun tidur, lihat di sebelahnya ada makanan enak tinggal dimasukin ke mulut. Ngelihat ke kiri, ada minuman yang enak. Bahkan kata Rasulullah, ma ra'aitu bi Makkata rajulan an'ama ni'matan wa ahsana limatan min Mus'ab bin Umair. Nabi sampai bilang di kota Mekah gak ada yang paling enak hidupnya, yang paling bagus rambutnya, yang paling keren penampilannya daripada Mus'ab bin siapa tadi namanya? Mus'ab bin Umair. Siapa namanya adik-adik? Kita coba tes hafalan namanya ya. Namanya Mus'ab bin Umair. Kak Yogi akan tes dulu dari laki-laki. Kita tes nilainya berapa nih? Teman-teman laki-laki, siapa nama sahabatnya?
Kompak. Nilainya 96,5 deh. Oke, sekarang buat yang perempuan, teman-teman perempuan, siapa nama sahabatnya? Mus'ab bin Umair. Wah, sepertinya sudah ketahuan nih. Siapa pemenangnya nih? Wah, alhamdulillah yang perempuan dapat nilai 95. Nama sahabatnya Mus'ab bin Umair. Maka kata Nabi, Mus'ab ini anak yang paling manja sama ibunya. Setiap bangun tidur dapat makanan, bahkan dibeliin baju yang paling mahal. Siapa yang udah beli baju buat lebaran nih? Masya Allah. Dibeliin baju sama siapa nih Kadi? Sama ibu, sama ayah. Itu rezeki dari siapa sih? Rezeki dari Allah. Pakai baju bagus. Pakai baju bagus, alhamdulillah. Pakai sandal bagus, alhamdulillah. Mus'ab sandalnya itu keren banget di zaman itu. Dia pakai sandal yang gak dimiliki oleh orang-orang di kota Makkah. Kalau Mus'ab berjalan, orang-orang yang di belakangnya, wah, harum sekali. Kira-kira harum apanya ya? Parfumnya. Setiap Mus'ab bin Umair lewat, orang-orang itu pasti, wah enak banget parfumnya. Beda sama kita kalau udah sore apalagi belum mandi. Kalau kita lewat yang kecium bau Baik, anak salihah. Oke. Mus'ab yang kaya raya waktu itu qadarullah ngeliat ada Rasulullah lagi belajar dan mengajarkan agama Islam. Mus'ab penasaran, aku mau ikutan padahal tempatnya jauh banget mau belajar. Tempatnya itu harus naik ke atas bukit di rumah yang sangat kecil. Nama rumahnya Darul Arqam. Apa nama rumahnya? Darul Arqam. Beda sama kompleks Islamic Village di sini, luar biasa. Sekolahnya gedung-gedung, sekolahnya banyak kipas, banyak fasilitas. Sedangkan Darul Arqam mau masuk kelasnya nih teman-teman, nunduk dulu, pintunya pendek, tempatnya kecil, dan harus ngumpet. Kalau nggak ngumpet-ngumpet, apa yang terjadi Kak Yogi? Kalau nggak ngumpet-ngumpet masuknya sama berangkat menuju ke sana, sudah ada orang-orang kafir Quraisy yang siap untuk menangkap mereka. Karena orang-orang kafir Quraisy di masa itu nggak suka sama agama Islam. Salah satu orang yang ketahuan mau berangkat ke Darul, apa tadi namanya teman-teman? Darul Arqam, ketahuan. Setelah ketahuan dia dikejar, ditangkap. Ibunya juga ditangkap, ayahnya ditangkap juga. Mereka yang ditangkap dijemur di tengah teriknya matahari, dijemur. Kemudian ditanya satu persatu, hei, kamu tidak boleh mengikuti agamanya Muhammad. Kamu harus mengatakan bahwa Tuhanmu adalah Lata, bahwa Tuhanmu adalah Uzza, bahwa Tuhanmu adalah Hubal. Tinggalkan Allah. Mereka yang tidak mau bilang akan dibunuh, adik-adik sekalian, akan disiksa. Maka waktu itu ada yang disiksa, ayahnya disiksa, ibunya disiksa, anaknya juga disiksa. Terkenal dengan keluarga
keluarga Yasir. Nama sahabatnya Ammar bin Yasir. Itu resikonya. Mus'ab belajar juga kayak gini. Belajar duduk rapi, terus mendengarkan. Akhirnya dia masuk agama Islam, membaca syahadat. Gimana bunyinya syahadat teman-teman? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kayak lagi mau ulang lagi. Anak soleh. Mana tangan kanannya? Anak soleh. Anak soleh. Anak solih solihah. Mantap. Siapa nama sahabatnya? Mus'ab bin Umair. Ibunya Islam atau bukan? Ibunya menyembah Allah atau berhala? Berhala. Kalau ibu kita menyembah Allah, tuh kita punya rezeki yang beda dengan Mus'ab. Lantas Mus'ab semakin hari semakin pintar. Beliau diutus sama Rasulullah. Hei Mus'ab, kamu pergi ke kota Madinah. Ke kota apa teman-teman? Ke kota Madinah. Pergi ke kota Madinah, ajarkan manusia tentang agama Islam. Mus'ab yang tadinya anak orang kaya apa anak orang miskin tadi? Anak orang kaya. Pergi adik-adik. Padahal Mus'ab bin Umair waktu sudah tidak tinggal di rumahnya, beliau kulitnya jadi kering. Jadi setelah dia masuk Islam, ibunya tahu, hah? Anak aku masuk agama Islam. Hah? Apa yang terjadi dengan Tuhan-Tuhan saya nanti? Nanti Tuhan-Tuhan saya bisa marah kalau anak saya menyembah Muhammad. Menyembah Muhammad. Menyembah siapa? Menyembah Allah. Ibunya ketakutan. Takut nanti patung-patungnya marah. Akhirnya Mus'ab dipanggil sama ibunya. Hei Mus'ab, kesini kamu. Apakah benar kamu mengikuti agamanya Muhammad? Maka ketahuan tuh adik-adik. Akhirnya ibunya bukannya senang tapi malah marah. Beda sama ibu kita. Adik-adik, kalau kita laporan sama ibu, Bu, aku sudah hafal juz 30. Aku hafal surat aku hafal surat An-Nazi. Aku hafal surat Aba. Aku hafal surat Gajah, surat Al. Ibu kita senang gak? Wah senang. Yang bener nak, kamu udah hafal surat Al-Fil. Nih, ibu kasih duit yang banyak buat lebaran. Ibu kita senang. Apalagi kalau adik-adik bacain surat Al-Fil. Siapa yang hafal surat Al-Fil? Beneran nih. Coba sekali lagi. Siapa yang hafal surat Al-Fil? Oke, kalau hafal, coba kita baca sama-sama. Siap? Bikin ibu kita senang dan bikin kita dicintai oleh Allah. Kita baca dari basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim ababil tarmihim bihijaratin min
terakhir, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Wah, ibu kita langsung, wah, anak aku yang sekolah di Islamic udah hafal juz 30, senang sekali. Tapi ibunda Mus'ab nggak seneng anaknya masuk Islam. Hah? Anak aku masuk Islam? Tidak boleh. Akhirnya Mus'ab dimasukkan ke dalam kurungan adik-adik. Dia dikurung dan gak dikasih makan sama minum. Ibunya marah. Pokoknya ibu gak akan bebasin kamu kecuali kamu keluar dari agamanya Muhammad. Sampai berhari-hari Mus'ab tidak juga keluar dari agama Islam. Semakin hari dia semakin lemah. Akhirnya sang ibu, ya sudah deh, kalau kamu tidak mau beragama seperti ibu lagi, kamu harus pergi dari rumah. Apa bahasa kitanya? Diusir adik-adik. Diusir bukan sama orang lain, tapi sama ibu kandungnya bilang pergi kamu dari rumah. Akhirnya Mus'ab disuruh pergi beneran adik-adik. Mus'ab pergi, baju yang bagus gak boleh dibawa, diganti. Baju bagusnya pakai kain jelek, diputer-puter, cuman buat menutupi badannya. Sandalnya boleh dibawa gak Kak Yogi? Sandalnya yang bagus disuruh dicopot juga, lepas sandalnya, gak boleh dibawa. Sandalnya ditinggal. Akhirnya Mus'ab pergi cuman pakai kain doang yang kecil, tanpa pakai alas kaki. Padahal waktu itu di Jazirah Arab adik-adik, kota Mekah itu sangat panas. Bahkan tidak lama keluar dari rumahnya, Mus'ab bin Umair mulai berubah. Kulitnya yang tadinya halus tiba-tiba mengelupas adik-adik karena kering sekali. Kulitnya jadi mengelupas, tubuhnya jadi kurus, tidak seperti dulu. Kalau dulu waktu tinggal sama ibu sangat wangi, bajunya bagus, tapi keluar dari rumah ibu dia nggak bawa apa-apa. Tapi dia tetap semangat buat belajar sampai dia setelah pintar, Rasulullah mengutusnya ke kota Madinah. Pergi ke kota Madinah, padahal ini anak yang manja tadinya. Sampai di kota Madinah, dia pintar mengajarnya, dia pandai mengatakan ilmu kepada masyarakat. Akhirnya satu kota Madinah masuk Islam, dan dikatakan bahwasanya yang pertama kali menegakkan sholat Jumat di kota Madinah adalah Mus'ab bin Umair. Baru setahun, terus 2 tahun sampai di Madinah, ada perang adik-adik. Perang itu apa Kak Yogi? Perang itu melawan teman. Melawan teman atau melawan musuh? Melawan musuh. Ada perang besar, namanya perang apa sayang? Perang Badar. Perang apa namanya adik-adik? Badar. Kak Yogi, Mus'ab ikutan perang atau tidak Kak? Oh iya adik-adik, Mus'ab ikutan perang dengan penuh semangat. Padahal waktu itu orang Islam dikit, cuman ada 300. Orang musyriknya ada 1000. Tapi sebagian sahabat kala itu menceritakan, aku berperang, tapi saat aku mengejar musuh, pedang aku belum sampai ke musuh,
meninggal. Aku kejar lagi, ya musuhnya udah meninggal. Ternyata kaum muslimin dibantu oleh para malaikat. Sampai-sampai pada saat perang ada yang ketakutan. Kayak dikejar-kejar pasukan berbaju putih. Ternyata pasukan itu adalah pasukan para malaikat. Di perang Badar, kaum muslimin menang atau kalah? Ya, siapa yang bisa jawab? Pada perang, Kak, menang atau kalah, Kak? Menang ya. Siapa yang menjawab kaum muslimin kalah? Siapa yang jawab kalau orang-orang Islam menang? Wah, benar. Orang Islam pada waktu itu menang. Tapi orang-orang kafir Quraisy kembali ke Mekah. Saat mereka menangis, mereka diejek sama orang-orang yang ada di kota Mekah. Hei, kalian laki-laki, kenapa kalian menangis? Kalian jangan menangis. Siapkan balasan kepada orang-orang Islam nanti. Akhirnya beneran adik-adik. 1 tahun setelah perang Badar terjadi tahun kedua Hijriah. Berarti perang Uhud terjadi pada tahun 3. Setahun kemudian orang-orang kafir Quraisy datang lagi. Kali ini orangnya bukan 1000. Berapa coba? Orangnya sampai 3.000 orang. Itu banyak kekuatan. Ada yang bawa pedang, ada yang bawa panah, ada yang naik kuda. Sampai di sana orang-orang muslim juga siap. Salah satu pemimpin sayap pasukannya kala itu adalah sahabat yang tadi diomelin sama ibunya gara-gara masuk Islam. Siapa nama sahabatnya? Siapa nama sahabatnya? Sekali lagi, Mus'ab. Waktu itu cuma punya kain, tapi kemudian beliau dipinjamkan baju besi, pakai penutup kepalanya full sampai wajah, pakai baju besi seluruh badan, dan Mus'ab dapat tugas memegang bendera. Sudah pegang bendera, pakai baju besi, Mus'ab bin Umair ikut ke perang. Apa nama perangnya Kak Yogi? Perang Uhud. Saat peperangan dimulai, kaum muslimin sudah hampir menang adik-adik. Tapi kala itu Mus'ab bin Umair kala pakai baju besi, badannya sama mirip seperti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mirip seperti siapa teman-teman? Seperti Nabi Muhammad. Makanya salah satu orang kafir Quraisy namanya Ibnu Umiyah, beliau mengejar-kejar. Wah, itu dia incaran saya, itu yang harus saya kejar. Dia mengira yang dia kejar itu adalah Rasulullah. Padahal tebak siapa yang dikejar sama dia? Mus'ab, karena badannya mirip. Akhirnya dia kejar Mus'ab. Dikejar sama dia. Mus'ab yang memegang bendera dengan tangan kanannya dilawan oleh Ibnu Umiyah namanya. Siapa namanya? Ibnu Umiyah. Saya akan membunuh Muhammad. Mus'ab bin Umair karena serangan yang begitu beratnya, beliau kehilangan tangan kanannya.
Kak Yogi, berarti langsung meninggal dong Kak. Tebak, sudah meninggal atau belum? Belum. Hebat ya. Para sahabat semangat banget kalau berjuang tentang Islam. Masih dikejar lagi nggak Kak Yogi? Kak Yogi kasih tahu dong, masih dikejar lagi apa enggak sih? Masih dikejar nggak ya teman-teman ya? Masih. Padahal Mus'ab udah nggak punya tangan kanan. Lo Kak Yogi, Mus'abnya masih bisa berdiri, masih adik-adik. Akhirnya Ibnu Kumi'ah nambah marah lagi. Ya, serangan yang berikutnya Mus'ab kehilangan tangan kiri. Kak Yogi, berarti Mus'ab langsung meninggal ya Kak? Sudah meninggal atau belum? Itu hebatnya para sahabat di zaman Nabi. Mereka melupakan kehidupan dunianya yang enak supaya bisa masuk ke dalam surga. Ya, benderanya jatuh adik-adik. Saat benderanya jatuh, Mus'ab bin Umair tetap berusaha mengambilnya dengan badannya. Benderanya kemudian diserahkan kepada seorang sahabat lagi namanya Ali bin Abi Thalib. Sudah diserahkan benderanya, Mus'ab diserang lagi oleh Ibnu Kumi'ah. Setelah itu Mus'ab meninggal. Apa kata Ibnu Kumi'ah? Dia langsung teriak, "Yeay, aku telah membunuh." Siapa? Ayo, dia teriak. Dia menyangka dia sudah membunuh siapa? Nabi Muhammad. Dia laporan sama pemimpin Quraisy. Ya ma'syaral Quraisy, qataltu Muhammadan. Aku sudah membunuh Muhammad. Orang kafir Quraisy senang. Bahkan orang kafir Quraisy menganggap mereka sudah menang. Padahal yang terbunuh tadi siapa namanya? Mus'ab bin Umair. Melihat kejadian itu, kaum muslimin diam. Kalau Rasulullah sudah meninggal gimana nih? Ternyata kabar itu kabar hoax, kabar yang tidak benar. Ternyata Rasulullah masih hidup. Setelah peperangan selesai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencari-cari mana ya para sahabat. Di sana ada pamannya Rasulullah yang meninggal juga. Siapa namanya ya? Siapa namanya adik-adik? Hamzah. Ya, paman Rasulullah meninggal. Mus'ab bin Umair juga meninggal. Saat para sahabat melepaskan apa tadi yang dipakai? Baju apa? Baju besi. Saat baju besinya dilepas, kemudian dilepas lagi bagian bawahnya, Mus'ab cuman punya kain yang jelek, kain yang udah sobek-sobek. Para sahabat menangis pada waktu itu. Kalau mereka mau nutupin kepalanya, maka kakinya kelihatan. Mereka tarik deh kainnya ke bawah. Ya, bagian kepalanya kelihatan. Mereka kebingungan pada waktu itu. Mereka kasihan melihat Mus'ab bin Umair. Maka mereka bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana ini? Tubuh Mus'ab tidak bisa ditutupi. Beliau tidak punya baju yang bagus." Akhirnya kata Rasulullah, "Carikan rumput izhir namanya." Rumput apa? Izhir. Carikan rumputnya tinggi segini adik-adik. Baunya kayak bau serai. Adik-adik tahu daun serai nggak? Wangi. Maka diambil rumputnya,
ditutupilah kakinya sahabat yang mulia. Siapa namanya adik-adik? Mus'ab bin Umair. Kak Yogi sedih banget sih kisahnya. Kak Yogi waktu dengar pertama kali kisah ini, Kak Yogi sedih banget. Kenapa? Soalnya sebelum masuk Islam dia anak orang kaya. Ibunya sayang banget. Makanya Kak Yogi mau kasih motivasi sama teman-teman. Kalau kita punya ibu, kita harus sayang. Ibu kita beragama Islam, sedangkan Mus'ab tadi ibunya tidak beragama Islam. Makanya Kak Yogi mau titip pesan nih di bulan Ramadan ini. Yuk kita sama-sama jadi anak yang cinta dan sayang sama ibu. Jagain ibunya, kasih ibunya suatu kesenangan dengan prestasi teman-teman. Siapa yang sayang sama ibunya di sini? Wah, alhamdulillah nasib adik-adik lebih baik daripada nasibnya Mus'ab bin Umair. Maka selesai dari kajian hari ini nanti adik-adik bilang sama ibu, I love you. Apa bilangnya? Nanti bilang sama-sama. Coba kita bilang sama-sama. 1, 2, 3. I love you. Coba yang kompak ya. 1, 2, 3. I love you. Peluk ibunya pulang dari sini. Bu, aku sayang banget sama ibu. Aku gak mau dimarahin sama ibu. Aku mau jadi anak yang salih dan salihah sampai kita bisa masuk surga. Jadi doakan ibunya, sayangi ibunya. Siapa yang hafal doa buat orang tua? Hafal? Sudah didoakan belum hari ini? Belum nih. Sore-sore jam segini doanya paling mustajab nih. Kita coba doakan yuk. 1, 2, 3. Rabbil kama rabbayani shaghira. Nanti bilang sama ibu, Bu, pokoknya aku gak mau dimarahin sama ibu. Aku maunya disayang sama ibu. Aku juga janji, insya Allah aku akan jadi anak baik, nurut, dan gak akan pernah durhaka. Yang kedua pelajarannya adik-adik, semangatlah untuk menjalankan perintah Allah walaupun di tengah-tengah kekurangan. Adik-adik kesini tadi naik apa aja ya? Siapa yang kesini naik mobil? Ya Allah, enak bener. Siapa yang kesini naik motor? Siapa yang kesini naik roket? Susah turunnya kaki. Gitu ya. Alhamdulillah adik-adik punya fasilitas, adik-adik punya gedung yang mewah, adik-adik punya orang tua yang keren. Yuk kita semangat berjuang untuk menjalankan agama Islam. Jangan lupa semangat menghafal Al-Quran. Jangan lupa jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Ada apa aja sih? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nanti bilang sama Umi, aku udah sholat. Bu, aku udah sholat. Kasih ibu kita kabar-kabar yang baik. Semoga dengan pelajaran dari Mus'ab bin Umair hari ini, adik-adik jadi semakin sayang sama ibu. Adik-adik juga semakin semangat beribadah. Sebelum Kak Yogi akhiri, Kak Yogi mau kasih nilai sama barisan yang paling rapi. Hebat banget. Padahal lagi puasa, banyak adik-adik yang berusaha untuk konsentrasi. Coba kita cek barisan. Ini kelas berapa nih?
Masya Allah, luar biasa rapinya ya. Oke, 1, 2, 3. Adik-adik yang kecil juga rapi. Siapa yang sayang sama ibu? Siapa yang sayang banget sama ibu? Masya Allah. Ingat, selepas kajian hari ini, selepas pulang dari sini besok, adik-adik jangan lupa bilang apa sama ibu? Bu, I love you. Barakallahu fikum jami'an. Ini yang bisa Kayogi sampaikan kepada teman-teman, adik-adik solid dan solihah. Semoga menjadi motivasi tersendiri buat Kak Yogi sama adik-adik tentunya. Coba sekali lagi. Siapa nama sahabatnya? Siapa nama sahabatnya? Jangan lupakan namanya Mus'ab bin Umair. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada adik-adik sekalian. Selamat menanti waktu berbuka puasa. Kayogi akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berikutnya kami kembalikan kepada Ustaz. Silakan Ustaz Haris. Barakallahu fikum. Terima kasih Kak Yogi, Masya Allah, motivasi yang luar biasa ya tentang sahabat Rasulullah yang tadinya seorang yang punya fasilitas lengkap ya, bisa dianggap orang kaya, dan itu demi Islam rela meninggalkan semuanya, dan akhirnya insya Allah dan pastinya seorang sahabat tersebut meninggal dalam keadaan husnul khotimah karena sedang berjihad di medan perang ya. Oke, kita bisa ngambil pelajaran tadi ya, betapa kita harus bersyukur apa yang kita miliki hari ini. Oke Ananda, sambil kita menunggu buka puasa, ada beberapa menit nanti kita lantunkan Asmaul Husna dan Murojaah. Tapi Ananda semuanya sudah dalam keadaan saf sholat yang menghadap ke arah barat ya. Silakan kalau kalian nanti menghadap ke kiri ya semuanya. Ya. Nanti sambil kita menunggu azan, Ananda juga nanti sama-sama kita murojaah nanti dipimpin oleh Ustaz Ali dan juga Asmaul Husna. Bagi Ananda yang belum memiliki wudhu, bisa bergantian nanti wali kelasnya kayak bisa diatur bis. Di bawah ada toilet putra dan putri, ambil wudhu aja ya. Nanti kita sambil nggak usah. Oh nggak bisa. Ya sudah. Di masjid ya. Yaudah. Sekarang menghadap ke kiri dulu aja. Nah, Pak Ustaz lagi mau memimpin untuk murojaah dan Asmaul Husna. Ya sambil kita menunggu azan maghrib, ini adalah waktu yang tepat untuk Ananda semuanya bermunajat, memohon kepada Allah. Karena ini adalah waktu mustajab kalian meminta apa yang kalian inginkan. Ya. Salah satu doa yang terkabul adalah doanya orang puasa yang sedang menunggu buka puasa. Ayo sama-sama kita bersenandung zikir, lantunkan ayat-ayat Allah, dan juga nanti berdoa yang akan dipandu oleh Ustaz Adi. Tafadhol Ustaz.